Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, kembali lagi saya di channel Kak Sudi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan yang baru. Bagaimana standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan di masing-masing jenjang jabatan? Mari kita simak video-video berikut ini. Pada kesempatan ini kita akan melihat SKJ Polhut Ahli Pertama berdasarkan keputusan Menpan RB nomor SKJ 30 tahun 2023 tentang standar kompetensi jabatan fungsional polisi kehutanan. Di dalam SKJ 30 ini bisa kita cermati untuk Polhut Ahli Pertama ini ikhtisar jabatannya adalah memimpin pelaksanaan kegiatan Linpamhut sesuai dengan SKP yang telah ditetapkan yang bersifat koordinatif internal. Syarat jabatannya adalah pendidikan S1 dan D4 ilmu alam atau kualifikasi lain yang dipersyaratkan. Ini digunakan untuk pengangkatan pertama dalam formasi CPNS ataupun untuk perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke polisi kehutanan ahli pertama ataupun dari jabatan fungsional lain. Untuk pelatihan, di sini ada kualifikasi mutlak, yaitu di dasar pembentukan Polhut. Artinya, untuk kualifikasi mutlak ini menjadi prasyarat utama yang harus dipersyaratkan ketika seseorang akan berpindah ke jabatan fungsional Polhut ahli pertama. Sedangkan kualifikasi diklat lainnya sifatnya penting dan perlu. Untuk pengalaman kerja, ya untuk pengangkatan pertama itu, maka wajib sudah lacar CPNS. Sedangkan untuk perpindahan ke jabatan Polhut ahli pertama, itu minimal sudah memiliki pengalaman 2 tahun di bidang Linpamhut. Jenjang kepangkatan di Polhut ahli pertama ini adalah golongan ruang 3A dan golongan ruang 3B. Standar kompetensi jabatan Polhut ahli pertama ini berada pada level 2, umumnya untuk semua kompetensi, baik kompetensi manajerial, kompetensi sosial-kultural, dan kompetensi teknis. Bisa kita cermati untuk kompetensi manajerial, misalnya ya, di integritas, ini di level 2, itu mampu mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika. Bisa kita cermati di sini. Silahkan dilihat standarnya dan dibaca, dicermati masing-masing indikator kompetensinya. Jadi, ada 8 kompetensi manajerial sampai ke orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, ya. Kemudian mengelola perubahan, pengambilan keputusan. Ini semuanya berada pada level kompetensi yang kedua. Sedangkan kompetensi sosial kulturalnya juga perekat bangsa itu di level 2, yaitu aktif mengembangkan sikap saling menghargai dan menekankan persamaan dan persatuan. Nah, di dalam uji kompetensi untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk Polhut ahli pertama ini akan diberikan pertanyaan-pertanyaan, kasus-kasus yang bisa diselesaikan dengan pilihan, maka dengan memilih pilihan tersebut akan tergambar kompetensi manajerial Anda. Kemudian, di kompetensi teknis, ya, karena polisi kehutanan saat ini ada 3 unit kompetensi teknisnya, yaitu kompetensi teknis perencanaan, unit kompetensi teknis pencegahan, dan unit kompetensi teknis penanggulangan. Untuk Polhut ahli pertama ini juga di level 2, ya. Untuk perencanaan itu yaitu mampu menyiapkan kebutuhan perencanaan perlindungan, mulai dari bagaimana mengidentifikasi dan mengumpulkan data perencanaan, bagaimana mengolah data hasil identifikasi perencanaan, dan bagaimana menyajikan data dan informasi
perencanaan itu. Itu ahli pertama. Sedangkan untuk unit kompetensi pencegahan ancaman, yaitu mampu melaksanakan kegiatan pencegahan. Jadi mulai dari mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pencegahan, menentukan metode kegiatan pencegahan ancaman, dan mampu menerapkan metode kegiatan pencegahan itu. Untuk unit kompetensi penanggulangan, yaitu mampu melaksanakan penanggulangan. Mulai dari bagaimana Polhut ahli pertama ini mampu menginventarisasi potensi permasalahan, kemudian mampu menentukan metode kegiatan penanggulangan gangguan, dan mampu melaksanakan kegiatan penanggulangan. Untuk lebih jelas, terkait dengan kompetensi teknis ini bisa kita cermati di indikator kinerja jabatannya untuk Polhut ahli pertama. Nah, indikator kinerja jabatan ini bisa kita cermati, ya. Ketika kita menggunakan metode portofolio, maka artinya laporan-laporan inilah yang harus disiapkan. Untuk unit kompetensi perencanaan Linpamhut, ya, jumlah laporan minimal 1 laporan. Bisa berasal dari hasil identifikasi, pengolahan, penyajian data dalam menyusun program kerja, atau dari menyusun rancangan strategi. Untuk unit kompetensi pencegahan ancaman dan gangguan, jumlah laporannya minimal 1 laporan untuk masing-masing. Jadi untuk masing-masing berarti dari sosialisasi kepada masyarakat dan badan hukum, dan untuk kegiatan supervisi penjagaan. Untuk unit kompetensi penanggulangan gangguan keamanan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, jumlah laporan minimal 2 laporan, ya. Jadi minimal 2 laporan. Berarti itu bisa berasal dari operasi intelijen, operasi gabungan, kegiatan full bucket, tindakan pertama di TKP, pengamanan tersangka, barang bukti, saksi, atau bisa juga dalam bentuk laporan kejadian. Jadi bisa kita cermati bahwa untuk, ya, indikator kinerja jabatannya itu adalah 1 laporan dari unit perencanaan, 2 laporan dari, itu minimal ya, 2 laporan dari unit pencegahan, dan 2 laporan dari unit penanggulangan. Jadi minimal ada 5 laporan di dalam indikator kinerja jabatan Polhut ahli pertama ini. Demikian informasi terkait dengan standar kompetensi jabatan Polhut ahli pertama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.